Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana bi ni'matil islami wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepadanya biimtithalil awamirillah, melaksanakan apa yang telah dititahkan oleh Allah, wajtinabin nawahi, dan menjauhi semua apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi semua larangannya, segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga COVID-19 yang sudah berbulan-bulan terjadi di negeri kita yang kita cintai khususnya, dan pada dunia umumnya, mudah-mudahan secepatnya dicabut oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.
Maka dari atas mimbar ini khatib berwasiat kepada pribadi khususnya dan juga kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah pada Jumat hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah di pertengahan bulan Dzulqa'dah yang sebentar lagi kita akan masuk di dalam bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu momentum pada Jumat hari ini adalah perlu khatib sampaikan. Yang pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an atau dalam pembukaan khutbah khatib yang pertama tadi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hal ini terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dalam mimpinya beliau sebenarnya sudah lama menginginkan seorang putra yang alim, putra yang soleh atau solihah. Akhirnya Allah suatu saat memberikan seorang putra yang soleh yang sudah berpuluh-puluh tahun didambakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka hal ini patut menjadi tarbiyah bagi kita sekalian. Jangan sampai kita mengharap anak kita menjadi alim, anak kita menjadi soleh atau solihah, akan tetapi diri kita sebagai orang tua tidak mampu memberikan contoh, tidak bisa dijadikan sebagai tarbiyah bagi anak-anak kita. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau dikaruniai seorang putra Ismail, di mana beliau sangat-sangat memfilter baik itu makanan-makanan yang telah diberikan kepada istrinya. Akhirnya beliau dikaruniai seorang putra yang soleh. Maka dalam momentum di bulan ini sangat tepat bagi kita. Carilah lembaga-lembaga pendidikan formal untuk anak-anak kita. Carilah atau pilihkan anak-anak kita di lembaga-lembaga formal, di mana yang banyak pendidikan agamanya, yang nantinya insya Allah akan mencetak generasi muda kita, akan membuat anak-anak kita punya akhlakul karimah dan menjadi orang yang maqamam mahmudah. Jangan harap kaum muslimin ketika kita memilih lembaga-lembaga formal yang notabene tidak ada pendidikan agamanya, sehingga itu nanti akan menjadi atau merusak dekadensi moral untuk anak-anak kita. Apalagi kita memilih lembaga-lembaga yang notabene bukan Islam, itu akan mencetak anak-anak kita ketika dewasa bukan mencerminkan syar'i atau kaidah Islam yang akan dijalaninya. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka tarbiyah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ketika mimpi diperintah untuk menyembelih putranya dari Allah Subhanahu wa taala, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Maka ketika Ismail dipanggil oleh orang tuanya, ya bunayya, wahai anak angger ingsun, ya bunayya, hai anakku, ta'al kesinilah. Maka Nabiullah Ismail alaihissalam datang menghadap ayahandanya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Kalau itu perintah dari Allah, maka laksanakan wahai ayahku. Ini adalah kata-kata yang keluar dari lisan anak-anak yang soleh. Taat dan tunduk kepada kedua orang tuanya, tidak membantah apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, perintah yang kedua
di dalam surat atau salah satu ayat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Berapa banyak kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kita menghitung kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, la tuhsuha, yakin kita tidak akan mampu untuk menghitung kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Kautsar ini ada dua hal. Ungkapan yang pertama adalah kata fasalli, yang kedua adalah wanhar. Perintah salat dan berkorban, perintah salat dan juga kita bersedekah. Ini dalam Al-Quran sering bergandengan. Yang pertama Allah memerintahkan fasalli, maka dirikanlah salat, wanhar, dan berkorbanlah. Punya makna apa kaum muslimin? Ketika kita telaah dengan aplikasi salat yang kita lakukan, kadangkala kita salat hanya untuk menggugurkan suatu kewajiban. Bahkan ketika kita salat mengejar waktu dan lain sebagainya, maka pada momentum khutbah di siang hari ini khotib akan menyampaikan bahwasanya aplikasi salat harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ketika kita aplikasikan dalam kehidupan kita, insya Allah salat yang kita lakukan akan betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kaum muslimin, ketika kita mengangkat kedua tangan kita dengan mengungkapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah sebagai hamba yang dhaif, tidak punya daya kekuatan illa billah, kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pangkat, jabatan, harta yang kita miliki tidak ada gunanya kaum muslimin. Tidak pantas kita berbuat congkak, tidak pantas kita berbuat sombong. Mungkin selama ini kita lalai ketika kita sedang sholat, dan kita tidak melakukan makna dari aplikasi sholat yang kita lakukan. Ketika kita sudah sholat Allahu Akbar, akan tetapi setelah kita keluar dari tempat ibadah, hati kita tetap congkak, hati kita tetap sombong. Akhirnya inilah yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut corona atau COVID-19 ini. Maka perlu kita mengintrospeksi pada diri kita masing-masing, untuk senantiasa kita jangan congkak, jangan sampai kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita adalah sebagai makhluk yang dhaif, yang tidak punya daya kekuatan. Apalagi kita menyombongkan diri di hadapan Allah, dan juga apalagi kita sombong kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka tidak ada gunanya kaum muslimin. Gerakan yang kedua yang kita lakukan di dalam sholat adalah kita rukuk dengan membentuk 90 derajat mata kita dengan pandangan ke tempat arah sujud. Itu menandakan apa kaum muslimin? Bahwasanya orang-orang yang ada di bawah kita masih banyak yang membutuhkan bantuan kita. Apalagi masa pandemik seperti ini, kita tasyarrufkan rezeki kita. Ketika kita diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita mampu berkorban, maka hendaknya kita berkorban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang diberikan kemampuan berkorban, akan tetapi ia tidak mau berkorban, fala taqrabanna musallana, jangan sampai mendekati tempat ibadahku. Itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam surat Ibrahim pun disebutkan, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, la azidannakum, bakal akan diberikan tambahan kenikmatan.
Wala in kafartum, dan sebaliknya barang siapa kufur akan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, inna azabi lasyadid, maka akan diazab dengan azab yang amat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, ketika kita mampu untuk berkorban, maka hendaknya kita berkorban. Karena pada tahun yang akan datang kita tidak tahu umur kita, ataukah kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah pada tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu ketika kita senyampang kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah dan kita punya rezeki, mari kita tasarrufkan untuk berkorban dan juga membantu para fuqara wal masyakin. Yang ketiga kaum muslimin, bangkit dari rukuk, yakni gerakan i'tidal. Badan kita tegak lurus. Itu kalau ibadah yang sudah kita lakukan di dalam sholat kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat, bahwasanya sebagai apapun, jabatan apapun yang kita sandang, hendaknya tegak lurus. Jangan sampai kita banyak berdosa, jangan sampai kita banyak melakukan kebohongan. Maka inilah dampak mungkin yang kita lakukan selama ini di luar kesadaran kita. Akhirnya Allah memberikan azab yang berkepanjangan. Yang bisa mengakhiri adalah diri kita masing-masing. Kita bersama-sama beristighfar, kita bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Insya Allah dengan taubat yang betul-betul, COVID-19 ini sekali lagi mudah-mudahan cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melakukan kehidupan, kita bisa bekerja, kita bisa sholat, kita bisa beribadah dengan aman. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Gerakan yang berikutnya kaum muslimin, yakni gerakan sujud. Di antaranya ada beberapa anggota badan kita yang menyentuh di karpet atau yang menyentuh di tanah. Itu menandakan apa kaum muslimin? Ketika kita aplikasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah dari tanah, yang tentunya kita dikembalikan oleh Allah ke dalam tanah. Maka jangan congkak, jangan sampai sombong kaum muslimin. Gerakan yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud, yang tentunya kita harus kembali sujud lagi. Duduk di antara dua sujud punya waktu yang sangat sebentar. Ketika kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita di dunia adalah hidup yang sebentar. Di dunia adalah sebagai panggung sandiwara. Kita akan hidup abadan abidin, kita akan hidup selama-lamanya. Ketika waliqa rabbih, ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang selama ini sudah kita peroleh, amalan-amalan apa yang sudah kita lakukan kaum muslimin. Jangan bangga dengan ibadah sholat yang kita lakukan, umroh, haji, ibadah puasa, sodako dan lain sebagainya. Tidak perlu kita congkakkan, tidak perlu kita banggakan kaum muslimin. Maka yang perlu adalah mengintrospeksi bagi diri kita masing-masing. Karena belum tentu apa yang sudah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, khotib berwasiat kepada pribadi khususnya dan juga kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa mengoreksi, mengintrospeksi pada diri kita masing-masing. Kita banyak menghitung berapa banyak kemaksiatan, dosa yang selama ini kita lakukan kepada Allah dan juga terhadap rekan-rekan kita. Gerakan yang terakhir adalah ketika kita menoleh ke kanan dan kita menoleh ke kiri. Itu punya makna apa? Terlebih ketika kita aplikasikan dalam kehidupan kita masa pandemik ini. Banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang butuh bantuan dari kita. Oleh karena itu jangan sampai kita sia-siakan ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah yang kita keluarkan akan dapat mencegah dari bala,
atau wabah yang sekarang merajalela ini. Mudah-mudahan kaum muslimin dengan sholat yang mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita khusyuk betul-betul sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghadap kepada Allah ketika kita sholat, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita. Mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita, sholat-sholat kita yang sudah kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والأعياد وخصه بسعادة الدعاء فيها مجاب مزمول الحاضر والباد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العباد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف العباد والزهاد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وأكثروا من الصلاة على نبيكم يعظم لكم الله بها أجرا. وقال تعالى مخبرا لكم وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم اجعلنا جمعتنا جمعا مرحوما. اللهم اجعلنا أهل الصلاة وأهل الاستقامة. اللهم اجعلنا أهل الصلاة وأهل الجماعة. اللهم اجعلنا أهل الصلاة وأهل السنة والجماعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.